فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia keislaman kita, mengenal Nabi, mengenal agama Allah Azza wa Jalla, mengenal tauhid, mengenal nabinya, sunnahnya, dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Serta kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla akan dikumpulkannya kita di majlis ini setelah sholat subuh berjamaah. Suatu karamah dan suatu pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita semua dengan dimudahkannya kita untuk melakukan amalan-amalan ahli sa'adah, yaitu menikmati majlis ilmu atau hilaq az-zikr, yang mana sekiranya sebagian atau kebanyakan dari orang pun jika tidak hujan pada pagi hari ini, mereka tetap tidak akan datang ke majlis ilmu. Itu banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala gerakan kalbu dan jasad kita untuk bisa ke majlis ini, kendatipun Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya melalui hujan dan kita anggap ini sebagai usayyib yang nafi', yaitu hujan yang bermanfaat. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga hujan ini menjadi pertanda rahmat terhadap kita kaum muslimin dan juga untuk masyarakat di bumi ini, baik manusianya maupun hewannya, bukan sebagai laknat atau azab. Orang-orang Arab menjadikan atau menamakan hujan di antara raja. Kata Allah Azza wa Jalla, was-sama'i dzatir raja', yaitu langit demi langit yang memiliki raja'. Raja' ini kata sebagian ahli tafsir maknanya adalah matar, yaitu hujan. Demi langit yang memiliki hujan. Dan raja' dimaknai hujan, matar dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan orang-orang Arab menyebut matar, yaitu hujan, dengan sebutan aub. Hamzah, waw dan ba.
ada keselarasan makna antara raji' dengan aub. Keduanya sama-sama artinya pulang atau kembali. Pulang atau kembali. Jadi hujan itu dinamakan sebagai sesuatu yang berpulang atau yang kembali. Karena orang-orang Arab berharap suatu saat hujan ini akan kembali lagi. Itu sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla akan diturunkannya hujan. Karena itu sesuatu yang sangat spesial bagi orang-orang Arab di masa turunnya Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala berimtinan dengan menyinggung kenikmatan-kenikmatan yang harus diingat oleh orang-orang Arab ketika itu dan juga kaum muslimin dan juga manusia seluruhnya. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Itu dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan dikorelasikan dengan ayat yang kita bahas pada bulan lalu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah Ta'ala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka mungkin kita merasa keberatan dengan turunnya hujan padahal mau ke majelis ilmu. Tetapi ketika Allah Ta'ala mudahkan untuk kita berjalan menuju masjid dan majelis ilmu, maka ketahuilah bahwasanya itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada orang-orang ini. Yang semoga itu adalah kita. Memang tidak mudah untuk datang ke majelis ilmu dengan atau salat berjamaah dengan turunnya hujan. Dan kadang-kadang kita menyukai untuk terus tidur, melewati subuh atau melewati subuh berjamaah. Padahal wa huwa syarrul lakum, itu buruk buat kalian. Dan betapa banyaknya manusia yang lebih menyukai tidak ikut sholat berjamaah. Kalau dipersentasekan, lebih banyak manusia yang tidak menyukai. Dan wallahi ikhwan, di perjalanan menuju sini tentu kita tahulah umumnya masyarakat masih pada tidur. Masih sangat sepi jalanan, lebih selepas hujan dan masih gerimis. Maka makin lelap tidurnya kaum muslimin. Namun di beberapa masjid Anda melihat alhamdulillah belum azan. Ya, terutama di daerah Tapos ya. Daerah Tapos dalam itu ada suatu masjid yang Anda lihat Masya Allah sudah terang. Ya, masjid-masjid lain juga sudah terang sekitar jam 4, lewat jam 4 sedikit, setengah jam sebelum subuh udah pada terang Masya Allah, alhamdulillah. Namun Anda melihat masjid ini Masya Allah, Anda takjub dengan ternyata jemaah itu mungkin besarnya aula masjid ini segini Insya Allah, seginian. Ya, modelnya segini, lumayan luas. Kemudian jemaah laki-laki, para bapak-bapak udah mulai banyak gitu loh. Walau mungkin baru sampai 25 orang, sepertinya ada pengajian nanti habis subuh. Sepertinya begitu ya. Kayaknya begitu, tapi bukan Anda yang ngisi ya. Nah, kemudian Anda lihat di bagian luar teras masjidnya itu, di ubin teras masjid sekitar ada 15 ummahat pakai putih mukena putih. Mereka sudah standby di sana, sudah sebagian sholat gitu loh. Dan ini baru jam belum azan subuh. Ana senang mendengar ini. Terlepas dari nanti ceramah madhab apa, yang penting muslim, kita tahu mereka muslim, tapi Ana bahagia melihat mereka dan makin semangat untuk bertemu dengan antum di sini. Ya nggak mungkin kalau Ana udah berkilo-kilo naik motor hujan-hujanan kemudian putus asa. Nanti paling ketemu orang dia lagi, kemudian balik ke rumah, enggak lah. Sekalian aja sampai sini. Dan ketika anak sini alhamdulillah melihat antum ternyata datang begitu afwaja. Ya. Apa afwaja artinya? Pakai F bukan pakai S. Afwaja. Yaitu afwaja berbondong-bondong, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Karena juga kangen dengan suara selawatan yang ada di sebelah sana.
belum kedengeran. Apakah karena hujan atau mungkin ustadznya nggak hadir, mungkin karena kehujanan atau gimana, Allah alam. Taib, rahmat Allah Ta'ala kepada kaum muslimin yang mereka mau ke rumah Allah di waktu subuh. Sekalipun misal ke rumah Allah hanya di Ahad pagi, ala kulli hal itu sudah baiklah, alhamdulillah. Semoga tidak hanya Ahad pagi melainkan sampai seterusnya insyaallah. Taib, kita akan membahas pembahasan yang diangkat oleh Ibnu Qayyim dengan judul At-Tafwidhu ilallah. Tafwid itu menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang semoga menjadi penambah iman dan juga penyubur amal saleh terhadap diri kita agar ilmu ini tidak sia-sia. Jadi apa tadi? Yaitu at-tafwid ilallah. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat yang mulia tadi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berangkat dari ayat tersebut, maka kita akan membahas at-tafwid ilallah, menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Fawaid atau Fawaidul Faid, wa min asrari hadhihi al-ayah, di antara petunjuk dan rahasia ayat-ayat ini, annaha taqtadi min al-'abdi at-tafwidha ila man ya'lamu 'awaqib al-umur. Di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Di antara asrarnya, hikmahnya, yaitu bahwasanya ini melazimkan hamba menyerahkan urusan kepada pihak yang mengetahui awaqib al-umur. Hendaknya kita itu menyerahkan urusan kepada pihak yang mengerti juntrungannya urusan atau efeknya perkara atau mengetahui masa depan. Ya, yaitu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling mengetahui nasib kita di masa depan. Allah yang paling mengetahui mana yang bermaslahat dan cocok buat kita, mana yang tidak. Begitu. Anak SD saja ketika mau beranjak SMP, mungkin anak SD ini akan memilih, Bu, saya mau sekolah SMP di SMP nomor sekian, SMP negeri nomor sekian. Namun orang tuanya itu lebih tahu yang mana yang terbaik buat anaknya dibandingkan anaknya itu sendiri. Walillahil matsalul a'la. Maka ayah dan ibu tersebut, nah kamu jangan di sana, kamu di pesantren aja. Maka anak itu kemudian tidak terima, nggak mau. Teman-temanku rata-rata akan ke SMP sekian, saya pengen tetap sama teman-teman. Pikiran pendek anak ini adalah apa? Kalau sama teman-teman nanti ya enak gitu loh hidup, apa sekolah enak, kemudian bisa nongkrong bareng, bisa, dan seluruh pikiran-pikiran yang cuman sebatas itu gitu loh. Manfaat dan maslahat yang dia pikir cuman apa? Bisa nongkrong bareng sama teman-teman, malam minggu bisa begadang bareng, kemudian naik motor bareng sampai jam 3. Tadi anak lihat beberapa dari ikhwan di sini, saudara muslim insyaallah, yang mereka pakaian preman, naik motor jam 3, jam setengah 4, entah dari mana gitu loh. Habis nongkrong bareng gitu, ya Allah. Anak kesian sama diri anak dan juga diri mereka gitu. Ya, kita bagian bermohon kalau misalnya mereka muslim, semoga suatu saat Allah beri hidayah supaya tidak nongkrong jam segitu, baru selesai jam segitu. Ya, menuju subuh baru mau tidur gitu loh. Nah, itu yang difikirkan secara singkat oleh anak ini. Namun orang tuanya itu kan lebih lama, udah hidup, lebih tahu mana yang terbaik buat putranya. Akhirnya kemudian dia apa? Dipesantrenkan. Berontak anak itu, nggak mau. Nanti nggak punya teman di sana gitu. Banyak teman. Orang tua yang membujuk, teman kamu banyak, bahkan dari beragam pulau.
Sulawesi ada, Irian Jaya ada, Sumatera ada, Kalimantan, Lombok, bakal banyak. Baik dari kalangan jin manusia, nanti bukan anak insya Allah. Nah, dipaksa kemudian. Sebagian orang tua ada yang takluk sama anaknya, sehingga nggak tegaan. Ya udahlah, udah nggak apa-apalah kamu. Ya udah kamu di sekolah itu aja. Akhirnya nurut sama anaknya. Padahal orang tua ini tahu bahwasanya sekolah yang diinginkan anaknya itu pelajaran agamanya dipersedikit, pergaulannya buruk, tapi karena merasa sayang sama anaknya, ya hakikatnya ini bukan sayang yang benar. Sebagian orang tua akhirnya kemudian tetap kekeh dengan prinsip mereka harus ke agama anak ini, kalau enggak jadi begajulan. Akhirnya tetap walaupun anak itu berontak, dan ternyata anak itu akhirnya tetap hidup kok. Ya, maka anak ini sebenarnya hendaknya apa? Menyerahkan urusan tentang pendidikan masa depan kalau gitu kepada orang tuanya, biar orang tuanya yang biayain juga orang tuanya kok. Emang dia biaya sendiri? Emang dia YouTuber punya duit banyak? Enggak, dia biayain orang tua, biayain orang tua. Orang tua yang lebih tahu tentang pendidikan buat anaknya. Maka udah dia nggak usah ngatur tentang hal itu. Ya udah, bukan dia yang biayain, dia nggak ngerti juga banyak tentang edukasi, maka serahkan kepada pihak yang lebih paham, yaitu orang tuanya. Serahkan kepada pihak yang lebih paham konsekuensi dari sekolahan. Itu begitu. Kemudian orang tuanya pun ketika menyekolahkan ke pesantren itu juga butuh tafwid ilallah, yaitu menyerahkan perkara kepada Allah. Karena orang tua ini nggak bisa watch every time gitu loh, menyaksikan anaknya setiap waktu. Waktu belum di pesantren dan masih di rumah aja nggak bisa 24 jam kok untuk menyaksikan anaknya, apalagi kalau udah di pesantren. Maka perlu tawakal dan tafwid ilallah. Ya Allah, saya titip anak saya ini kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Begitu. Butuh seperti itu. Karena kalau nggak tafwid ilallah, pikirnya macam-macam. Sebagaimana sebagian dari orang atau wali santri zaman sekarang, macam-macam pikirannya. Wali kelas dan wali kelas atau wali suka itu blok asrama, itu diteror sama wali santri. Gimana keadaan anak saya? Nggak apa-apa bu, baik-baik aja, sehat-sehat. Nggak, saya mau lihat dia masih berbentuk apa enggak misalnya. Dilihat, ini bu, pokoknya tiap hari Ustadz harus update lah kabar tentang anak saya. Saya nggak mau anak saya gimana. Lihat, banyak orang tua zaman sekarang ini yang tidak menyerahkan urusan kepada Allah dan juga kepada pihak yang bertanggung jawab. Merasa apa? Dirinya itu lebih paham daripada Allah, atau merasa dirinya lebih paham daripada para ustadz di pesantren. Ini happening. Dan kalau misalnya terutama ummahat, kalau bapak-bapak biasanya bodo amat, tuh anak mau jadi apa kayak udah, yang penting jadi orang dan jadi kebo gitu. Kalau ummahat, kadang-kadang ummahat itu yang masya Allah, setiap hari murojaah terus nanya apa kabar anaknya, sampai wali santrinya itu wali kelasnya itu kemudian sampai, ya Allah, ada nggak jabatan lain selain jabatan ini gitu loh, apa kayak gitu. Saking setiap hari diteror dan ditanya oleh wali santrinya. Ingin tafwid ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah dan juga menyerahkan urusan kepada pihak yang lebih paham, itu sesuatu yang menenangkan. Adapun kalau kita merasa paham dengan segala urusan, merepotkan. Sebagaimana suatu komplek, Pak RT-nya ada, Pak RW-nya ada, Pak Lurah juga ada, dekat kelurahan bahkan. Namun orang-orang komplek ini suka kena banjir. Nah, Pak RT-nya punya gagasan, Pak RW punya gagasan. Ya maksudnya orang yang punya otoritas itu punya gagasan bagaimana caranya untuk menanggulangi ini semua. Tapi warga ini ada beberapa yang sok tahu gitu loh, atau merasa punya duit, atau merasa punya jabatan, atau dia merasa punya pekerjaan yang lebih tinggi, itu mengatur harusnya kayak gini. Enggak diserahkan kepada RT RW atau lurah. Akhirnya pada kerja sendiri-sendiri, pada rembukan diskusi antar warga, RT enggak dilibatin. Akhirnya apa? Dari tahun kapan sampai sekarang masih aja banyak permasalahan di daerah itu. Walaupun sudah mereka canangkan ini itu, udah. Tapi giliran urunan susah. Nah itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mentafwid perkara kepada pihak yang lebih paham,
atau lebih memiliki otoritas, itu akan merepotkan, bukan menjadi solusi. Akan bertalian kesulitan demi kesulitan. Taib. Jadi al-'abd, yaitu hamba, hendaknya tafwid, menyerahkan urusan kepada pihak yang mengetahui efek dan dampak dari urusan-urusan itu. Dan juga hendaknya hamba itu ridha bima yakhtaruhu lahu wa yaqdihi lah. Ridha terhadap apa yang dipilihkan dan ditentukan oleh pihak yang lebih faham, lebih tahu. Dalam konteks ini itu Allah Azza wa Jalla. Ridha terhadap pilihan Allah. Ya, ridha terhadap pilihan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Taib. Ridha terhadap pilihan Allah ada dua macam. Pertama, ridha terhadap perbuatan Allah Ta'ala memilihkan, dan itu wajib. Yang kedua, ridha terhadap apa yang Allah pilihkan, dan itu mustahab, dianjurkan. Ya, ridha terhadap pilihan Allah ada dua macam. Yang pertama, ridha terhadap perbuatan Allah Ta'ala memilihkan untuknya, dan itu wajib. Wajib ridha terhadap perbuatan Allah memilihkan buat dia. Itu wajib. Enggak boleh dia menggugat Allah Ta'ala, ya Allah kenapa engkau pilihkan ini. Enggak boleh. Harus ridha. Ini wajib, harus ridha terhadap perbuatan Allah memilihkan untuknya. Sehingga tidak boleh ada pertanyaan, ya Allah kenapa aku begini? Ya Allah kenapa engkau takdirkan begini? Ya Allah kenapa engkau pilihkan begini? Ya Allah kenapa engkau nikahkan saya dengan suami yang seperti ini? Ya Allah kenapa engkau nikahkan saya dengan istri model begini? Itu enggak boleh nanya seperti itu. Karena itu menunjukkan bentuk tidak ridha terhadap perbuatan Allah mentakdirkan atau memilihkan. Enggak boleh seperti itu. Itu yang pertama, yang wajib. Yang kedua, sunnah atau mustahab, dianjurkan. Yaitu ridha terhadap apa yang Allah pilihkan. Ingat, beda ini. Ridha terhadap apa yang Allah pilihkan. Beda. Ridha terhadap apa yang Allah pilihkan. Berarti yang Allah pilihkan itu kan berarti suatu takdir, suatu makhluk, suatu kenyataan. Maka yang ini tidak sampai derajat wajib, tapi dia dianjurkan. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang namanya nama depannya atau namanya ada nama ada nggak di sini namanya nama depannya Muhammad? Siapa sini? Nggak, yang udah nikah. Kalau antum masih bujang. Ayo ngaku ayo. Muhammad. Kayaknya banyak sebenarnya, cuman low profile. Siapa yang namanya depannya ada namanya Hasan di antum? Hasan. Selain Anda. Fadhal. Hasan? Hussein? Anda malah nyebut nama-nama pasaran loh. Jadi kok malah gak ada loh? Anda merasa ada, cuman hidden files nih kayaknya. Siapa yang di antara namanya Andi? Ini orang Depok ini kayaknya gak punya nama apa gimana? Kok gak ada yang kena sih? Asep ya? Asep? Asep ada di sini Asep? Biasanya Asep itu kalau bulan Ramadan sebelum buka puasa biasanya. Iya, Asep Show. Asep? Gak ada. Siapa? Adi. Jangan terlalu dekat. Gak apa-apa deh, antum aja deh. Ya gak apa. Pak Adi ya. Taib. Antum udah berzauja, udah punya istri ya? Anak berapa? 3. Taib. Istri antum ada di sini? Gak ada. Tanya ke istri antum insya Allah nanti. Nyesel nggak punya suami kayak antum gitu? Tanya ya. Iya. Jawabannya kasih tahu Anda bulan depan insya Allah ya. Pas bulan Ramadan. Misalnya Pak Adi ini punya istri, alhamdulillah. Dan semua istri dan semua suami punya apa? Punya kekurangan. Pasti itu pasti. Nggak ada yang sempurna. Taib. Nah, sini sekarang ketika antum waktu itu istikharah, minta sama Allah, minta istri yang salehah. Allah Ta'ala
berbuat apa? Memilihkan buat antum istri antum sekarang ini. Memilihkan. Allah Ta'ala berbuat apa? Memilihkan. Allah memilihkan. Harus ridho terhadap apa? Perbuatan Allah memilihkan buat antum. Karena kan antum minta, maka Allah pilihkan. Antum harus ridho dengan perbuatan Allah memilihkan. Baik. Dapatlah satu istri, alhamdulillah. Gak perlu disebut namanya. Ya, kemudian awalnya ketika nikah, masya Allah, oh ini the best woman on earth, ya, yang paling terbaik di muka bumi ini perempuan ini. Namun akhirnya kan namanya perempuan, namanya laki-laki, masing-masing mulai mengerti tentang kekurangan pasangannya masing-masing. Dan ternyata misal ada kekurangannya yang tidak antum terima. Jangan antum. Fulan, ya. Namanya misalnya nama Fulan, bapak, seorang bapak lah, udah punya istri. Ya, dan dia Allah pilihkan untuknya istrinya siapa namanya, ikhwan? Pilihkan untuk anak nama yang tidak begitu baik, tapi jangan buru-buru amat. Ratih misalnya. Mohon maaf kesamaan nama, jangan tersinggung. Ratih, ya, Bu Ratih. Ya. Nama suaminya Bani Israel. Ya. Nah ini Pak Bani Israel ini, itu dia akhirnya dapatlah jodoh Bu Ratih. Awalnya ini, wah masya Allah Bu Ratih ini, wah cantiknya masya Allah dan seterusnya dari kelebihan-kelebihan. Setelah menikah seminggu kemudian baru tersingkap aibnya, baik aib fisik maupun aib akhlak. Di antara akhlaknya suka ngadu domba. Oke? Suka ngadu domba. Itu di antara akhlaknya. Di antara aibnya adalah misal aib fisiknya misalnya, yaitu kalau tidur ngoroknya itu luar biasa. Taib. Ada dua hal di sini. Yang pertama apa? Suka adu domba. Yang kedua ngoroknya luar biasa kalau tidur. Ya. Makanya Pak Bani Israel ini sama Bu Ratih nggak pernah mau naik bis. Ya, karena ketika Bu Ratih tidur malu Pak Bani Israelnya. Ya. Nah, malu. Jadi kan nggak suka gitu itu. Taib. Sekarang Allah pilihkan untuk Pak Bani Israel ini Bu Ratih. Ini kan perbuatan Allah memilihkan. Apakah Pak Bani Israel ini wajib untuk ridha terhadap perbuatan Allah memilihkan? Wajib nggak? Wajib. Oke, itu satu. Taib. Kemudian Bu Ratih ini ternyata suka adu domba. Nah itu haram. Pertanyaannya, apa hukumnya Pak Bani Israel untuk ridha terhadap kekurangan Bu Ratih berupa suka adu domba? Apa hukum ridha terhadap hal itu? Apa hukumnya? Fadhal. Jawab. Yang bisa jawab boleh pulang pas hujan. Apa hukumnya, ikhwan? A. Wajib ridha terhadap sikap dia yang suka adu domba. B. Dianjurkan ridha terhadap sikap dia yang adu domba. Atau jawaban lainnya. C. Fadhal. Pak Adi. Dianjurkan untuk ridha namun berusaha untuk memperbaiki. Kalau langsung pengen jawab, apa ini yang beneran kenyataannya kayak gitu? Enggak ya. Jawaban antum dibilang benar tidak, dibilang salah iya. Ayo fadhal yang lain. Fadhal. A. Harus ridha. B. Dianjurkan ridha berusaha untuk memperbaikinya. Atau C. Jawaban lain, hukum lain. Fadhal. Ayo jemaah. Jangan sampai antum jauh-jauh datang kemari nggak bisa jawab. Ayo fadhal. Jawaban yang benar yang ini kita, atau akan kasih jawaban. C. Boleh ridha. Jadi A apa tadi? Wajib ridha terhadap perbuatan dia namimah atau adu domba. B. Dianjurkan ridha. C. Boleh ridha. Atau D. Haram ridha. Mana yang benar? C. Ayo mana ikhwan? Apa Pak? Boleh ridho tapi harus diperbaiki. Ya. Kalau tidak bisa diperbaiki. Iya.
boleh ridho tapi diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki ya udahlah gitu kan. Ya. Oke. Jawaban Bapak itu ya gimana ya? Kalau anak bilang salah, ya memang salah. Kalau anak bilang bener ya salah, Pak. Yang lain, fadhol. Terima kasih jawabannya. Berarti yang B sama C salah. Ayo, tinggal pilih A atau D. Saya berani bilang A, saya berani bilang D. Fadhol. D. Tidak boleh ridho. Tidak boleh ridho. Itu yang benar. Loh, kok nggak boleh ridho? Bukankah kita diperintahkan ridho? Bedakan ikhwan. Ridho terhadap perbuatan Allah memilihkan itu wajib. Oke? Adapun ridho terhadap apa yang Allah pilihkan itu ada beberapa macam. Ada beberapa case. Yang pertama, jika apa yang Allah takdirkan, jika apa yang Allah pilihkan adalah jika itu keburukan syar'i, maka enggak boleh ridho. Oke? Jika itu keburukan secara syar'i, maka itu tidak boleh ridho. Paham? Jika itu keburukan syar'i, maka tidak boleh ridho. Yaitu aib, yaitu dosa, keburukan, maksiat, maka nggak boleh ridho. Oke? Itu yang A. Terhadap apa yang Allah takdirkan. Yang B, yang kedua, jika itu suatu kesulitan atau musibah, maksudnya musibah di sini bukan musibah agama, kesulitan atau musibah, maka dianjurkan ridho. Faham gak? Jika itu kesulitan atau musibah, maka dianjurkan ridha. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika itu kenikmatan atau kebaikan secara syar'i, maka wajib ridha. Jika itu kenikmatan atau kewajiban syar'i, maka wajib ridha. Ini hafalkan baik-baik jemaah. Hafalkan baik-baik. Akan ana ulang, tenang aja. Yang ketinggalan nulisnya ana ulang. Yang enggak nulis ulang. Ya. Jadi ridha terhadap takdir Allah atau pilihan Allah atau ketetapan Allah itu garis besar dua macam dulu. Di garisin besar dua macam. Yang pertama, ridha terhadap perbuatan Allah takdirkan, atau memilihkan, memutuskan, memberikan, itu ridho terhadap perbuatan Allah Azza wa Jalla. Itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Oke. Bedakan dengan yang B, yang nomor 2, yaitu terhadap apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan. Ini beda. Apa yang Allah takdirkan? Perbuatan Allah mentakdirkan dengan apa yang ditakdirkan sama atau beda? Beda. Perbuatan Allah mentakdirkan itu perbuatan Allah, bukan makhluk. Adapun apa yang ditakdirkan itu adalah kenyataan yang terjadi pada kita. Itu kenyataannya. Faham gak jemaah? Hah? Faham ya? Bedakan antara apa tadi? Perbuatan Allah mentakdirkan untuk antum, dan yang kedua apa yang Allah takdirkan. Faham jemaah? Kalau terhadap perbuatan Allah mentakdirkan wajib ridha. Itu tauhid. Harus ridha dengan ketetapan Allah dari segi perbuatannya. Yang kedua, yaitu masalah ridha terhadap apa? Apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan kan ada beberapa macam. Imma suatu keburukan syar'i, imma suatu kesulitan atau musibah, atau yang ketiga imma apa? Suatu kenikmatan atau kebaikan secara syar'i. Udah itu. Apa yang Allah takdirkan tuh tidak lepas dari tiga itu. Ya. Ya. Imma apa? Keburukan syar'i seperti apa? Maksiat, dosa, kekufuran. Yang seperti ini ridha hukumnya apa? Apa hukumnya ridha terhadap yang ini? Haram. Haram ridha terhadap ini. Misal memiliki istri yang hobi ghibah, misal.
Boleh nggak kita ridho terhadap takdir apa yang ditakdirkan dari suka gibahnya dia? Boleh nggak? Nggak boleh, karena ini munkar. Faham ya sini insyaallah. Jangan kemudian antum tetap ridho. Nggak apa-apa, saya rela istri saya suka gibah. Loh kenapa Pak? Karena emang sudah takdirnya, kita harus ridho apa? Ya antum nggak ngerti. Antum nggak ngerti. Ya. Salah konsepnya. Kita harus ridho terhadap takdir Allah. Ya kok kayak gini mah nggak ada amal munkar, nggak ada. Ya. Anaknya masuk ke rumah bawa gitar. Apa tuh nak? Gitar Pak. Buat apa? Buat main musik di kamar. Terus ridho nggak? Kalau ridho gimana? Oh ya udah qadarullah. Saya ridho dengan takdir Allah anak saya bawa gitar. Yang nggak gitu Pak. Belum pernah kehujanan ya ke Cibinong Pak ya? Nggak gitulah. Ya kan? Jadi terhadap maksiat, dosa dan apapun kejadian dari maksiat, dosa, baik terhadap orang lain maupun terjadi pada diri sendiri, nggak boleh kita ridho. Apa yang diri sendiri, ya. Ya, makan 5, ngakunya 1. Itu korupsi itu namanya. Ya, darmaji. Dahar 5, ngaku 1. Nah itu kemudian ditegur, antum ya, ittaqillah antum. Jangan kayak gitu, itu kan nyuri namanya, korupsi. Antum tadi makan 5 loh, masa bayar cuma 1 doang? Gimana antum jawabnya? Ya akhi, ini sudah takdir Allah. Ana ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Ini ketemu orang kayak gini kira-kira gimana ya kawan? Ya, gampar sekalian. Astagfirullah, antum kenapa gampar ana? Itu kan suatu perbuatan zalim. Kezaliman yang terjadi pada diri itu takdir Allah. Ana ridho kok. Syuf, lihat, repot kalau misalnya ridho terhadap maksiat. Itu yang A. Yang B tadi apa? Masalah ridho terhadap takdir Allah yang berupa apa? Musibah, bukan musibah agama, bukan. Musibah dan kesusahan atau kekurangan. Maka ini dianjurkan sabar, tidak wajib. Karena kalau diwajibkan sulit. Bagi enggak semua orang bisa untuk ridho terhadap konteks ini, dalam konteks ini. Enggak semua orang bisa. Contohnya tadi punya istri, ternyata dia suka ngorok gede. Ini ya musibah sih, enggak musibah banget. Cuman ini keburukan enggak? Ya aib keburukan. Cuman apakah ini keburukan syar'i? Enggak. Ya emang kayak gitu dia. Ini enggak, apakah ngorok sekali ngorok dosa 1, 2 kali ngorok dosa 2, enggak kan? Enggak dosa. Apalagi dia enggak ngerasa ngorok. Bukan dosa ini. Ya qadar Allah, ya qadar Allah seperti ini. Tapi suaminya wajib ridho enggak? Enggak wajib. Boleh suaminya menegur, aku enggak suka kamu tuh ngorok kayak gitu. Adakah cara tidur yang lain enggak seperti ngorok kayak gitulah? Enggak terima aku itu misalnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau memang bisa diperbaiki gitu kan ya. Dianjurkan ridho kalau ini. Ini apa kalau emang musibah atau kesulitan atau aib yang tidak bersifat syar'i. Oke? Ya. Contoh lain, misal seorang punya gigi geradakan. Satu maju, satu mundur, satu distrap dan seterusnya. Macam-macam. Dan kemudian dikatain sama teman-temannya, ih gigi antum tuh kayak formasi bola 4-3-3. Maka dijuluki G4 misalnya. Gigi formasi. Ya. Maka kemudian dia kesel gitu dengan apa yang di sini diberikan gitu loh. Sehingga dilecehkan sama teman-temannya. Wajib ridho enggak? Ya enggak wajib ridho karena emang ini sangat mengenaskan bagi dirinya, menyakitkan hatinya. Enggak dosa dia kalau enggak ridho. Tapi dia tetap wajib ridho terhadap perbuatan Allah menciptakan dia seperti ini. Hanya saja ininya itu loh. Dia enggak harus saya harus ridho terhadap kenyataan ini, enggak harus. Paham enggak jemaah bedanya? Ini banyak kok, banyak konteksnya banyak sekali di kehidupan kita. Oke, antum hafal kaidah-kaidah ini, antum selamat di masalah ridho atau tidak insyaallah. Yang ketiga apa yang C? Ridho terhadap apa? Suatu kenikmatan dan kebaikan secara syar'i berupa ketaatan, kesalehan. Ini wajib ridho. Terhadap kenikmatan yang Allah berikan secara syar'i wajib ridho. Gitu. Kenikmatan wajib kita ridhoi. Contoh,
Antum tiba-tiba mendapatkan hadiah, misal mobil. Nikmat gak kira-kira? Nikmat gak ikhwan? Kok kayaknya gak pada suka mobil? Nikmat gak? Enggak, motor deh, motor. Motor? Ya akhi, mas bro, Syekh, dek. Nama antum siapa? Apa? Coba pakai speaker lah ini. Siapa namanya? Munadi. Siapa nama antum? Wildan. Taib Wildan. Antum punya motor Wildan? Gak punya. Kalau misalnya antum Allah takdirkan kuliah di Madinah, antum ridho nggak? Kayak ragu-ragu nih. Ada sungai nggak? Ada sungai nggak? Biasa kita lemparin dia ke sungai. Ridho nggak antum kalau nanti kuliah di Madinah? Allah kasih ridho. Wajib atau nggak ridho itu untuk masalah ini? Wildan. Wajib nggak? Wajib. Cengeng sana aja tuh. Antum tadi sih nampak tromol diliatin terus, gimana pelajaran nggak diliatin. Antum yang hitung apa? Ya begitu Wildan. Jadi ketika dapat nikmat, misal anaknya Allah berikan kenikmatan, anaknya lulus Livia. Jadi bukan LC lagi sekarang namanya. BA ya. Tambah N jadi NBA ya. Nah itu bachelor ya. Maka orang tuanya wajib ridho enggak? Ya wajib ridho karena nikmat, Masya Allah. Ngelihat anaknya soleh, jenggotan, cingkrangan, suka ke masjid, kalimatnya tutur kata baik sekarang dibandingkan dulu. Orang tua wajib ridho enggak? Wajib ridho. Kalau enggak ridho, dosa itu orang tua. Udah dikasih anak yang bagus malah enggak bersyukur pada Allah. Itu bedanya ya. Begitu ya ikhwan ya? Iya. Itu hafalkan. Ana pengen ngetes antum hafal atau tidak. Ana kasih waktu antum kisaran 3,5 detik untuk menghafal ini. Oke, kita mulai. 1 2 3 3/4 3/4 dikit lagi 3,5. Baik. Pak Adi, tolong tunjuk orang yang enggak antum kenal. Dan antum gak mau kenal dia, coba tunjuk orang. Siapa aja? Sebutkan ciri-cirinya dan arahnya. Jangan deket-deket. Mengkhawatirkan soalnya. Ya. Ayo, sebut. Yang paling pojok baju hitam pakai kacamata, paling pojok baju hitam pakai kacamata, paling pojok. Sebelah kanan sini. Yang dekat kotak infak. Antum bapak-bapak itu hati-hati itu. Pak ditunjuk Pak, jangan yang itu. Anda nggak berani juga sama beliau. Jangan cari yang agak jinakan, janganlah. Antum cari yang mudaan lah. Jangan bapak itu. Nggak usah jauh-jauh, jangan sini aja. Serem juga ngeliatnya soalnya. Jangan. Karena Anda juga kena nanti soalnya. Yang lebih muda daripada antum biar pakai peci yang panjang rambut, songkok. Masya Allah Syekh, Mas Muk, siapa nama antum? Soleh, Masya Allah. Pak Soleh, sebutkan klasifikasi tadi. Fadhal, presentasikan, singkat aja. Pertama, ridho itu ada 2 garis besar. Yang pertama ridho terhadap perbuatan siapa? Dalam mentakdirkan. Apa hukumnya? Wajib. Ahsan. Kemudian yang kedua. Itu ada berapa lagi? 3. Sebutkan. Secara syar'i bukan keburukan. Apa hukum? Tidak boleh ridho. Iya. Itu seperti apa keburukan secara syar'i itu apa contohnya? Akhlak buruk, maksiat. Ya, baik. Lanjut yang B. Yang B adalah jika mendapatkan keburukan atau musibah dalam agama. Bukan dalam agama. Ya. Maka itu dianjurkan untuk dianjurkan ridho. Boleh ridho atau tidak. Ya. Yang C. Mendapatkan jika dalam kenikmatan secara syar'i
Iya. Ahsanta, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga hafalan tersebut bermanfaat buat antum dan juga kaum muslimin. Coba antum tunjuk orang yang sebelah sana sekarang, yang gak antum kenal. Sebutkan ciri-cirinya. Ya, nanti hati-hati kalau pulang ya. Ya. Peci warna apa? Warna kulit dan warna baju. Jangan yang tua-tua, yang lebih muda daripada antum supaya lebih enak. Ayo. Silakan. Banyak loh orang, tinggal nunjuk aja. Siapa? Peci hitam, jaket tebal. Kalau tipis bukan jaket namanya. Antum ya? Fadal. Takdir ridha terhadap takdir itu ada dua macam. Pertama, jangan baca dong, lihat Anda. Apa tuh maksudnya? Pertama, terhadap perbuatan Allah memilihkan. Hati-hati, jangan salah nulis itu. Terhadap perbuatan Allah memilihkan. Apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, ya, itu ada berapa macam? Ya. Apa aja? Tidak boleh ridho. Contohnya apa? Nah. Ya. Aha, itu hukumnya apa untuk ridho? Ya, jurkan ridho. Ya, yang ketiga? Kenikmatan. Wajib ridho. Taib, ahsant. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenikmatan yang syar'i ya. Adapun kenikmatan yang haram enggak boleh ridho, karena itu masuk ke dalam yang A, 2A tadi. Oke? Jazakallah khairan. Jika ada pertanyaan di kertas atau langsung fadhal. Jemaah, ikhwan, kalau ada akhwat pertanyaan fadhal. Ada mau nanya langsung fadhal. Ada mau nanya? Atau pengen cepat pulang ikhwan? Udah reda belum? Ada pertanyaan enggak? Belum dikasih. Ada pertanyaan dari ikhwan langsung, enggak masalah. Langsung nanya aja. Jangan takut. Anda merem enggak apa-apa. Fadhal. Tanya enggak apa-apa. Ada pertanyaan ikhwan? Sebenarnya materi masih banyak, cuman Anda enggak mau nanti larut dengan materi panjang karena waktu udah jam segini, ya. Ada soal atau kita tunggu dulu untuk akhwat mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita stop sampai sini insyaallah karena udah masuk waktu syuruk juga. Fadhal. Ada yang mau nanya, fadhal. Oh iya, fadhal. Silakan, Pak. Dalam itu yang dimaksiatkan itu Maksiat. ada perbedaan yang pertama yang maksiat, yang diwajibkan dalam Ya, yang tidak boleh ridho, ya. itu apa yang perlu dilakukan Ustaz? Taib. Apakah perlu diperbaiki atau seperti apa gitu? Taib, ahsanta. Syukran, Pak. Jadi dalam masalah konteks misal maksiat terhadap masalah maksiat, kita tidak boleh ridho terhadap maksiat baik yang dilakukan oleh orang lain atau diri kita, baik yang dilakukan oleh orang yang tercinta atau orang yang dibenci. Kita nggak boleh ridho. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah baik harus secara wajib atau kadang menjadi sunnah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itu yaitu memerintahkan hal yang ma'ruf atau mencegah kemungkaran. Saya kasih contoh. Ketika ada beberapa orang di jalanan dekat masjid, sudah azan, bentar lagi apa? Bentar lagi azan. Bentar lagi qamat atau mau salat gitu kan. Dan orang-orang ini tetap aja ngopi-ngopi di situ. Antum ridho enggak dengan hal itu? Enggak boleh ridho. Karena ini suatu hal yang merupakan kemunkaran atau semi kemunkaran. Maka enggak boleh ridho secara syar'i. Apa yang dilakukan setelahnya? Kalau bisa jangan diam, melainkan apa? Ajak. Ayo Pak, salat dulu. Minimal ngomong gitu. Dengan bahasa yang mungkin lebih baik ya. Atau sebenarnya kehadiran kita lewat situ, senyum nyapa dia, itu sudah merupakan dakwah buat dia karena dia melihat kita pakai baju menuju ke masjid. Nah, itu. Jadi untuk kemaksiatan atau kemungkaran hendaknya amar ma'ruf nahi
munkar. Adapun kalau untuk diri kita sendiri, kita nggak boleh ridho terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan? Taubat. Kalau untuk kemaksiatan diri sendiri, taubat dan istighfar. Seperti itu, Pak. Ya. Untuk seperti istri, ya nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang yang dicintai di sini adalah orang tua, maksudnya bapak kandung, ibu kandung, maka nasihat dengan cara yang terbaik. Kalau istri, maka nasihat dengan cara pendidikan, mendidik. Anak juga begitu. Itu yang harus dilakukan atas kemungkaran yang atau keburukan maksiat yang mereka lakukan. Seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi jemaah, ikhwan? Ya, fadhal. Ya, Afanza. Oh, Afanza, ya, Anda dengar Afanza. Fadhal, Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat di masyarakat seorang tokoh Pak Ustaz diuji dengan anaknya Bandel. Dan dia kadang-kadang suka beralasan atau mungkin dia mengatakan wah anaknya Nabi Nuh aja diuji dia tidak taat dengan bapaknya. Itu sikap seperti itu seperti apa? Oke. Taib. Ketika mendapatkan suatu kemunkaran atau anak yang buruk dan seterusnya, maka tidak boleh berhujah dengan takdir, jangan. Yang kedua, berhujah dengan kisah-kisah yang merupakan percontohan yang tidak baik, itu nggak boleh. Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak yang bahkan justru tidak ikut dengan beliau. Itu tidak boleh menjadi hujjah untuk membiarkan anak kita menjadi tidak baik. Ya. Pertama, seorang Muslim itu percontohannya adalah Rasulullah SAW dan para nabi, gitu loh. Alaihi wassalatu wassalam. Itu pertama. Dan kita lihat Rasulullah SAW dan para nabi mereka dari awal sampai akhir mereka mendidik anak mereka. Itu pertama. Kedua, berhujjah akan suatu keburukan syar'i terhadap takdir atau percontohan buruk ini tidak sah. Ini tidak sah. Ya. Karena tidak produktif dalam menghasilkan kebaikan. Melainkan dia akan mengendap begitu saja terus. Jadi berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan atau keburukan itu tidak boleh, karena itu akan membuat kemaksiatan dan keburukan syar'i itu mengendap terus gitu aja, tidak ada perubahan, dan seolah-olah ada pembenaran bahwasanya ya udahlah, udah takdir. Nggak bisa seperti itu. Taib. Memang betul anak yang bandel ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kenakalannya dan seterusnya, itu betul, sahih. Tapi berhujjah dengan bahwasanya udah qadar Allah, Nabi Nuh aja dulu kayak gitu anaknya, nggak bisa seperti itu. Maka kenapa Anda memilih untuk anak Anda seperti anaknya Nabi Nuh? Kenapa tidak memilih anak Anda seperti anaknya orang-orang soleh? Kenapa begitu zalimnya Anda berpemikiran seolah anak Anda adalah orang yang tidak akan ikut dengan kebenaran? Itu Anda mendoakan juga sebenarnya. Seolah nggak apa-apa anak saya kayak anak Nabi Nuh. Baik. Jadi melegalisir seolah-olah kenyataan musibah ini atau musibah agama ini, yaitu anak yang buruk akhlaknya, seolah-olah itu terlegalisir dengan adanya cerita kisah Nabi Nuh dan anaknya. Ketahuilah kisah tersebut hikmahnya bukan untuk orang supaya gak apa-apa anaknya bandel, bukan itu. Gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh. Berhujjahlah dengan apa? Dengan kebaikan, sehingga bisa menjadi membaik untuk anak tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwasanya kalau misalnya memang mau cari dalil, ketahuilah bahwasanya di akhirat akan ada banyak anak-anak yang menyeret orang tuanya. Tidakkah Anda mau berhujjah dengan itu sekarang? Ketika anak Anda membangkang, buruk akhlaknya, dan orang tua bertanggung jawab atas keburukan akhlaknya, di akhirat anak tersebut akan menyeret anaknya. Anak tersebut akan menyeret orang tuanya, ayahnya. Iya. Kenapa untuk kenyataan Nabi Nuh anaknya bandel atau nakal tidak mau ikut diangkat, namun kenyataan masa depan itu bahwasanya anak itu akan diminta pertanggungjawabannya dan juga orang tuanya itu tidak dipertimbangkan. Begitu. Nah, itu dari segi beliaunya sebagai pemilik anak. Dari segi
Kita nggak bisa langsung memvonis bapak itu karena mungkin bapak itu sudah berusaha. Namun qadarullah anaknya memang ditakdirkan seperti itu. Itu dari segi kita meninjau ya. Kita juga kan nggak enak, nggak pengen kita punya anak yang sedang bandel-bandelnya. Kita nggak pengen tetangga kita memvonis diri kita nggak mendidik anak, nggak pengen kan? Maka begitu juga dengan orang lain. Maka untuk tinjauan ke bapak tersebut kita katakan mungkin beliau sudah berusaha. Cuman qadarullah seperti itu. Namun kalau jawabannya seperti itu, anaknya Nabi Nuh aja kayak gitu kok, ya emang qadar itu nggak sah, nggak bisa kayak gitu. Itu malah menunjukkan bahwa ya emang Anda udah malas sekarang mendidik, nggak boleh. Anda jangan berhujah dengan anaknya Nabi Nuh. Berhujahlah dengan Nabi Nuhnya alaihissalam. Bahkan sampai di masa-masa sulit seperti itu, Nabi Nuh tetap berdakwah pada anaknya. Sekarang anak Anda gampang ada di rumah, mungkin main game dan seterusnya, bisa didakwahi. Maka wajib untuk Anda dakwahi wahai bapak. Begitu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya walaupun di masa sulit. Begitu. Ya, jadi nggak boleh berhujah dengan seperti itu. Ada mungkin jemaah dari sini yang mungkin mau bertanya? Ada lagi, ikhwan? Fadl. Fadl. Ya. Akan sulit jika misalnya itu adalah teman dekat kita. Dan sementara secara keilmuan kita di bawah dia. Secara apa? Secara keilmuan. Keilmuan. Si teman kita ini lebih tahu. Iya, tapi kenapa dia? Dia kenapa? Karena terbuat maksiat, itu tidak ridho. Bagaimana? Iya. Seperti apa batasan kita? Iya. Tidak ridho kita. Tidak ridho itu idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau misalnya melihat kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangannya. Diambil tangannya dari tangannya, jangan lakukan ini misalnya. Fa illam yastati', kalau misalnya nggak bisa, fabilisani dengan lisan. Namun karena mungkin disebabkan ini orang lebih tinggi ilmunya, dia bakal membantah, dia akan berkelit dan seterusnya. Jadi malah nambah dosa buat dia gitu, melegalisir dosanya. Maka udah biqalbi, dengan qalb. Ya, qalbu itu bukan berarti diam, yaitu qalbunya itu mengingkarinya. Memang lisannya nggak berkata-kata, tapi qalbunya mengingkarinya. Walaupun disifati oleh Rasulullah SAW, wadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Ya, tapi itu sudah mencakup. Yang penting tidak ridho gitu loh. Hatinya itu tidak ridho, sehingga nggak terima dengan adanya kemungkaran ini, dan tidak berani untuk mengoreksi. Terutama misalnya yang melakukan kemungkaran itu adalah ustadz misalnya. Ya, mungkin ilmunya lebih tinggi, tapi mungkin juga kita salah paham gitu loh. Bisa juga gitu loh. Makanya mungkin ada baiknya bertanya, dalam sighah bertanya. Akhi kenapa kok, atau Ustadz kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gitu? Ana pengen tahu deh apa sih penjelasan. Ini mungkin begitu lebih baik daripada langsung melarang atau menjudge ya gitu. Wallahu a'lam. Ya nggak mesti yang lebih tinggi ilmunya nggak mesti kemudian pasti selalu benar, nggak mesti. Ya. Baik. Apa tuh? Itu tanda apa itu? Udah suruh. Tapi ini kita akan baca pertanyaan. Tabiat adalah pemberian Allah seperti ngorok lagi dibahas sih. Apakah ini juga dirinya dan istrinya harus ridho, sementara hal itu bagaimana dari genetik? Iya, kalau memang badannya mungkin besar atau memang turunan atau gimana, namanya ngorok ini bukan aib syar'i, bukan. bukan musibah syar'iyah, bukan ketercelakaan dalam beragama, bukan. Ini sesuatu yang kadang faktor fisik atau seringkali memang karena fisik. Ya, atau cara tidurnya mungkin yang tidak tepat atau tidak seterusnya. Maka di sini dilihat nggak harus ridho dengan kesulitan ini gitu loh. Ada seorang dia punya penyakit suka ngorok misalnya, dan ngoroknya itu mengguncang kasur ya atau kamar ya, sehingga anaknya bilang, "Pak, tadi malam aku ngeliat kamar bapak kok gemeteran gitu." Ada apa Pak gitu. Antum bilang apa jawabnya? Qadarullah, bilang gitu. Ya. Jadi itu bukan suatu musibah. Sehingga antum mau ridho atau enggak ridho lebih dianjurkan, enggak ridho enggak apa-apa.
Karena nggak semua orang suka ngorok, bahkan kebanyakan orang nggak suka dengan ngorok orang lain, walaupun dianya ahli ngorok gitu, ya kan? Iya nggak? Antum lagi tidur, samping antum ngorok, padahal antum ashabul ngorokiyin, tapi sampingnya tidur ngorok, antum nggak terima, bangun, berisik antum. What's wrong with me, kata orang itu kemudian. Anda nggak tahu apa-apa, akhi. Antum ngorok tadi, mana buktinya? Hoax, no pics hoax, kata dia itu. Ya. Tapi dia nggak terima, nggak suka dengan suara ngorok lain. Ini nggak apa-apa. Siapa yang suka suara? Siapa di antara kita suka suara ngorok? Hah? Namun ketika ngorok tersebut tidak pada tempatnya, berkaitan dengan pelanggaran syar'i, baru itu harus diingkari atau dinasihati. Contoh lagi, Anda lagi khutbah, ada jemaah yang ngorok, bayangin aja. Anda khutbah Jumat di masjid hijau pula, enak memang, dingin. Enak gitu, semriwing gitu. Tiba-tiba gitu. Itu kan ngeselin banget itu. Mana ratusan orang, Anda nyari siapa orangnya, pengen setelah itu nggak tahu siapa dan nggak ngaku orangnya. Iya, sampai ngorok kayak gitu ada. Walaupun sekali doang itu sampai bertahun-tahun keinget di hati Anda. Iya, masya Allah. Yang seperti ini pelanggaran. Kenapa? Karena dia tidur di waktu khutbah Jumat. Itu nggak boleh. Ini berarti masuk apa? Munkar, pelanggaran. Maka nggak boleh ridho, gitu loh. Kalau ridho malah berarti kita ridho terhadap pelanggaran, nggak boleh itu. Ya, jadi ini pemberian Allah kadang-kadang pada sebagian orang, ujian, ya, berupa ngorok atau dingorokin. Maka yang seperti ini nggak harus ridho. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, ayo benahi lagi. Ya begitu. Ya, Wallahu a'lam. Mohon maaf nih yang suka ngorok, Anda bukan berarti membenci antum, ya. Saat izin bertanya, terhadap takdir Allah mengenai pasangan kita, apakah saya harus ridho ketika istri saya mendahulukan keputusan dirinya sendiri tanpa koordinasi kepada saya selaku suaminya? Misal, ketika orang tua saya yang belum mengenal sunnah, ketika mengutarakan pendapatnya langsung ditegur oleh istri. Ya, cara menegurnya yang kita pengen tahu seperti apa. Kalau menegur mertua yang memang bukan orang tua kandung, kalau menegurnya dengan baik maka nggak masalah. Ya, dengan kebijaksanaan, dengan baik maka nggak masalah insyaallah. Tapi juga seorang istri hendaknya lebih serahkan kepada suami mungkin untuk masalah menasihati mertuanya, ya. Karena itu lebih legowo insyaallah. Adapun kalau menasihati langsung kadang-kadang malah menimbulkan suudzon atau kericuhan. Ya. Jadi istri ini mendahulukan keputusan diri sendiri dalam masalah nasihat kepada mertuanya. Allahu a'lam, mana fikir kalau bisa jangan seperti itu wahai sang istri, ya, melainkan mahlan, perlahan-lahan rembukan sama suami gimana cara untuk memberikan nasihat pada mertua atau orang tuanya suami. Ya. Begitu. Seperti itu, Allahu a'lam. Tapi mungkin istri ini saking kecemburuan agamanya kuat, maka satu sisi kalau bisa rembukan, satu sisi lain bersyukur punya istri yang kecemburuan beragamanya bagus gitu loh. Tapi kadang caranya yang kurang tepat, ya. Bismillah, Ustadz, niat mau katam pakai KH, ya, bukan katam. Bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan tapi tidak dengan bacaan terjemah. Oke. Itu pertanyaannya. Ustadz, niat mau khatam bacaan Al-Quran di bulan Ramadan tapi tidak dengan bacaan terjemah, titik. Ini ngasih tahu, ya, ini ngasih tahu namanya, bukan nanya, ya. Jadi Anda nggak tahu harus ngapain. Iya. Yang kedua, bacaan Al-Quran sebelum bulan Ramadan belum selesai, baiknya diteruskan atau dimulai dari awal lagi? Ini pertanyaan tapi tanpa tanda tanya. Syukron atas penjelasannya. Oke, yang awal dulu. Niat mau khatam bacaan Al-Quran di bulan Ramadan tapi tidak dengan bacaan terjemahan, nggak masalah. Nggak harus mengerti artinya untuk baca Al-Quran, tetap dapat pahala sesuai, ya. Yang kedua, baca Al-Quran sebelum Ramadan belum selesai. Jadi Sya'ban, ini kan Sya'ban tanggal berapa? 5 atau berapa nih? Pokoknya Sya'ban sekarang kan. Nah, ini udah mulai baca Al-Quran, menjelang Ramadan masih di juz 21 misal. Hari pertama Ramadan juz 22. Ini kan belum khatam. Kira-kira diteruskan atau dimulai awal lagi? Diteruskan. Teruskan sampai khatam. Selesai khatam, mulai dari awal lagi. Apalagi dia mulai juz 27, masuk Ramadan juz 28, itu kan dikit lagi, 3 lagi. Dari awal lagi juz 1.
Jangan khatamin baru nanti diulang. Khatamin ulang gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memakai behel gigi dengan tujuan untuk merapikan gigi, apakah termasuk perbuatan yang tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Hukum memakai kawat atau behel gigi ini beda-beda, tergantung dengan bagaimana asalnya gigi yang Allah berikan kepada dia. Kalau gigi yang Allah berikan kepada dia itu mungkin geradakan dan formasi masih bagus itu karena masih rapi kan, 4-1-2 gitu kan, masih penting kan. Jadi ada 2 di sini, strikernya 2 gitu. Nah, tapi ini bukan formasi lagi. Ini udah kayak satu kena badai, satu kena puting beliung, jadi udah ganti-gantian giginya, dan satu hampir ke atas, bahkan mau mingkem pun susah. Nah, misal yaitu ketika giginya itu bentuknya itu fahish. Fahish itu apa ya? Imma menjijikan, imma keji gitu loh, keburukannya itu membuat orang tuh nggak betah ngeliat antum. Kalau ngeliat antum senyum, orang yang tadi senyum sedih dia. Nah itu. Jadi pas senyum kelihatan antum senyum juga ketawa. Astagfirullah. Ya. Nah ini mungkin ini tidak akan membuat hidup bahagia. Makanya seperti ini, ya, bentuk seperti ini itu boleh baru memakai behel. Ya, adapun kalau misalnya tidak fahish, hanya ada beberapa gingsul sedikit gitu atau enggak seberapa lah, dan orang tidak merasa enggak masalah, orang tidak mempermasalahkan, tidak ada yang mengejek, orang juga betah-betah aja melihat senyumannya, bahkan mungkin makin baik gitu, maka itu enggak boleh haram pakai behel atau haram untuk mengganti giginya, enggak boleh, karena udah itu pemberian dari Allah SWT. Harus ridho enggak? Kalau memang gigi tersebut ya baik-baik saja, harus ridho, walaupun gingsul dan semisalnya harus ridho. Karena apa? Gigi ini nikmat, ikhwan. Gigi ini nikmat. Ya. Tapi kalau misalnya memang agak geradakan, cuman enggak masalah gitu. Namun kalau dia senyum agak kelihatan ngeselin, dia aja kesel dengan mukanya sendiri, makanya seperti ini kadang kesulitan, dan ini tidak harus ridho. Begitu ya, cuma itu bedanya. Ya, maka tergantung dengan bagaimana tidak rapinya gigi yang Allah berikan pada dia. Perbuatan Allah menciptakan giginya yang seburuk itu, perbuatan Allah tetap mulia. Oke? Wajib ridho pada Allah. Tapi bentuk giginya tidak wajib direstui oleh sahib, pemilik gigi ini. Seperti itu, jemaah sekalian. Ya, sama kayak misalnya bukan gigi aja, mungkin misal antum di pipi ada tompel gede misalnya, ya kan? Misal di pipi atau tompel gede, ada bulu-bulu hitam kemudian di situ, yang orang lihat kemudian orang katain antum, ih anak genderuwo tuh anak. Itu kan sakit hati. Taib, antum wajib ridho nggak dengan eksistensi tompel-tompel sini? Nggak wajib ridho karena ini musibah juga gitu loh. Jadi orang ngatain dia, sakit hati, wajar sakit hati. Ya, dan bahkan kita nggak bisa ngomong ke dia, udah kamu sabar, jangan sakit hati. Ya nggak bisa karena emang nyakitin gitu loh. Ini nggak wajib ridho. Tapi kalau dia bisa sampai ridho, ini imannya bagus sekali, masya Allah. Begitu, jemaah sekalian. Sepertinya sudah, nggak ada pertanyaan lagi dari ikhwan? Cukup ya, insya Allah ya. Jazakallah khairul jaza atas kehadiran antum. Semoga Allah Ta'ala catatkan amal yang saleh dan pahala yang besar untuk kita semua yang telah hadir di majelis ini dan salat berjamaah tadi. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.